Bimroh ini sebagai wujud partisipasi dari ilmu yang telah diperoleh di Majelis Taklim Al-Ghifari untuk berbagi kepada masyarakat. Visi pertamanya adalah siar agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin silaturahmi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk memberikan ketenangan kepada pasien, keteduhan hati dalam menghadapi penyakit yang dia derita, memberikan motivasi dan dorongan yang kuat agar pasien itu benar-benar bertawakal kepada Allah, sabar dan ridho dengan ikhlas menerima apa yang ketetapan yang alaminya sekarang ini. Tujuan kita itu memang jangka panjangnya waktu itu kita bisa mengunjungi Bimroh pasien di seluruh rumah sakit Kota Bogor. Itu tujuan utamanya gitu. Waktu itu kita sudah sempat di 5 rumah sakit, Mas. Ya, kita di PMI, ya tahun 2000, tahun 2008 kita di Rumah Sakit Islam, ya. Tahun 2011 kita di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Tahun 2015 kita ada di Rumah Sakit Umi. Tahun 2016 mungkin di Rumah Sakit Salak. Ya. Memang untuk masuk ke rumah sakit itu ada yang menerima dengan baik, ada juga dengan susah payah kita masuk ke rumah sakit. Ya. Dengan 10 tahun berjalan Bimroh, di 2010 setelah saya masuk jadi pengurus, saya coba-coba lihat berkas, kok tidak ada ya perjanjian naskah kerjasama dengan instansi lain seperti Masjid Taklim Al-Ghifari dengan Rumah Sakit PMI, itu belum ada. Nah, waktu saya dipercayakan sebagai pengurus, itu yang saya benahi dulu. Kita minta ke Rumah Sakit PMI agar ada MOU. Alhamdulillah disetujui dan keluar tahun 2010 MOU dengan Rumah Sakit PMI. Tahun 2008 kita ke Rumah Sakit Islam, itu baru 3 orang di hari Rabu, 3 orang di hari Jumat kita ke sana. Itu juga langsung saya bilang, kita buat dong Pak MOU-nya gitu. Bahwa kita ke sini ini bukanlah orang-orang sembarangan. Kadang-kadang pasien itu mikir kita minta sedekah dengan jual doa sehingga kita dikasih imbalan gitu. Sesungguhnya tidak begitu. Kami ini ada sedikit ilmu dan ada kemauan ikhlas dan ridho berkunjung kepada pasien itu. Kami tidak mengharapkan imbalan berupa apapun dari pasien ataupun dari pihak rumah sakit. Hanya kami mengamalkan ilmu yang kami peroleh dengan adanya hadis Nabi yang mengatakan bahwa apabila kau berkunjung di pagi hari, 70.000 malaikat akan mendoakanmu sampai sore hari. Kalau engkau berkunjung di sore hari, 70.000 malaikat mendoakanmu sampai pagi hari. Itulah yang kami harapkan. Jadi kami ke rumah sakit itu banyak juga tantangan yang kami peroleh. Dari keluarga pasien, dari pasien sendiri, yang kadang-kadang mereka salah persepsi. Kami datang, mungkin bagi mereka kurang jelas kami siapa, atau juga belum ada prolog dari perawat bahwa nanti akan ada bimbingan rohani, mungkin juga ada alasan itu. Sehingga ada sedikit penolakan ya dari mereka. Tapi alhamdulillah dengan keramah tamahan ibu-ibu pembimroh, Masya Allah, tentunya juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu itu mampu menyemangati pasien. Ternyata mereka sangat butuh sekali rangkulan dari kita, sapaan dari kita, yang mungkin tidak beroleh dari keluarganya. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan hidup berbeda setiap insan diberikan Allah. Ya, jadi seorang pembimroh itu memang harus punya ilmu yang mumpuni,
sikap yang ikhlas, rendah hati, ramah, bisa menerima atensi dari pasien itu kepada kita. Gitu. Kita pernah mengadakan survei tahun, bukan survei ya, angket kecil-kecilan. Saya ingin tahu sebanyak apa sih butuhnya pasien terhadap kegiatan kami ini gitu ya. Nah, kami adakan itu, ada tuh statistik di Masjid Taklim Al-Ghifari, saya tempel juga masih. Sebagian besar itu 80-90% mengatakan sangat bagus dan benar-benar mereka merasa tertolong dengan kehadiran ibu-ibu bimroh itu. Ya. Peningkatan kesabaran mereka bertambah, ketawakalan mereka kepada Allah semakin meningkat, bahwa itu semua adalah merupakan bukan ujian saja, tapi merasa syukur bahwa itu adalah seperti kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Dielus sama Allah, kadang-kadang dicubit, iya kan? Kalau dicubit kita merasakan sakit, tapi kalau dielus kita merasa nyaman. Itulah yang kita rasakan. Saya rasa kita semua yang mendengarkan ini pernah merasakan itu. Kedekatan dengan Allah itu yang utama. Terutama kita tak berdaya, semua ada selang, ada infus dan segala macamnya. Ini Allah, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada ibu. Allah semata yang kasih sayangnya bukan main kepada kita. Di situ terasa bahwa Allah itu benar-benar mengasihi dan menyayangi hambanya. Gitu. Kalau yang utama itu kita sampaikan kepada pasien itu bagaimana sholatnya. Setiap rumah sakit menginginkan seperti itu. Apakah tadi pagi ibu bisa sholat subuh dengan adanya selang, ada infus, ada oksigen, dan segala macamnya. Pasien itu mengatakan tidak bisa. Nah, disitulah kita mengajarkan bagaimana tayamum, bagaimana kita motivasi dia bahwa itu adalah suatu kewajiban. Dan kita datang bukan menggurui, tapi sebagai sahabatnya. Kita datang bahwa hanya mengingatkan saja, kalau memang belum mampu, ya semampunya. Allah itu maha kasih sayang dan maha tahu. Suatu saat saya pernah dikatakan oleh pasien, Allah tahu kok Bu kalau saya sakit. Betul Allah tahu sakit, tapi Allah minta tetap connect dengan Allah. Aku beri kemudahan kata Allah. Kau tidak bisa berdiri, kau dengan duduk. Kau tidak bisa duduk, berbaringlah. Tidak bisa berbaring, kedipan matamu cukup untukku, kata Allah. Itulah yang kita sampaikan kepada pasien. Hal-hal yang seperti itu kadang-kadang pasien terlewat. Ya, itu yang utama. Tugas bimroh itu menyadarkan pasien bahwa segala-galanya adalah Allah. Kita harus bersyukur dengan kesehatan kita. Dengan adanya sakit ini kita pun harus bersyukur. Karena dengan adanya rasa sakit, kita ingat waktu sehat. Sehat saya sekian tahun, sakit saya baru berapa hari. Iya kan? Nikmat rasanya ya Allah. Kalau ada denyutan di kepala, aduh sakit kepalaku, bukan itu yang kita sampaikan. Nikmat ya Allah pemberian ini. Aku bersyukur kau menyayangiku. Gitu. Sesuai juga dengan hadis Nabi, hadis Muslim. Apabila sesuatu itu terjadi pada kita, walaupun hanya tertusuk duri, kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa kita berguguran. Itu hadis Nabi yang mengatakan. Alhamdulillah kami sekarang ini sudah melangkah di usia senja. Tapi kami tidak mau dikatakan tua. Tapi kami semangat terus. Kami ingin mengestafetkan semua kegiatan ini kepada ibu-ibu muda yang sekarang lebih canggih, ilmunya lebih banyak, keterampilannya lebih mumpuni ya, dengan adanya media yang sekarang cukup membantu. Kami titipkan semua kegiatan ini akan lebih maju lagi, bukan hanya tingkat Bogor Kota, tapi semua seluruh Indonesia. Allah.